Pada tahun 1932 di Yerusalem, sebuah tragedi hilangnya artefak kuno berharga membuat umat tiga agama menjadi ricuh saling menuduh Yahudi, Islam, dan Kristen. Masing-masing umat saling menyalahkan karena artefak hilang ketika tiga pemimpin umat agama rapat di hadapan dinding lukisan tempat artefak ditaruh. Setelah selesai rapat, artefak itu hilang. Lalu kita diperlihatkan seorang detektif bernama Hercule Poirot. Dia ini detektif yang sangat perfeksionis. Poirot dipanggil polisi untuk menyelesaikan kasus pencurian. Poirot memanggil ketiga pemimpin umat, yaitu rabi, imam, dan pendeta. Poirot memasang tongkatnya di sela dinding ratapan dan menyuruh salah satu polisi bersenjata berjaga di gerbang selatan. Lalu Poirot menjelaskan kalau pencuri memiliki ciri-ciri menggunakan sepatu pantofel tebal. Jika dilihat dari ketiga pemimpin umat, tidak ada kecocokan dalam bukti goresan sepatu pantofel di dinding lukisan, dan Poirot melihat semua pemimpin berpenampilan sederhana. Lalu Poirot langsung menuduh sersan polisi lah yang mencuri. Bukti itu diperkuat saat Poirot meminta polisi memeriksa tas sersan, dan benar saja artefak tersebut ditemukan. Sersan kabur menuju gerbang selatan, tapi sayang gerbang tersebut sudah dijaga. Dia kembali memutar, namun saat dia berlari terpentok tongkat yang ditancap oleh Poirot. Three religions bent on riot. If you're going to perform one of your miracles, the time is now. Excuse me? The wall of a fresco, a single crack. Our three holy men live humbly. I mean, of course, the chief inspector of the police. How dare you accuse me? Poirot akan pergi meninggalkan Yerusalem dan dia dihampiri oleh kapten polisi untuk mengucapkan terima kasih. Juga dia bertanya bagaimana Poirot bisa mengetahui pelaku. Poirot hanya menjawab kalau dia memiliki jiwa perfeksionis yang membantu melihat sebuah keanehan dari hal-hal kecil. Bahkan dia bisa mengetahui isi hati seseorang dari perkataan. Karena itu, Poirot menjadi detektif terbaik di dunia. Poirot berada di kapal untuk pergi ketika dia menunggu seorang perempuan datang dan mengenalinya. Dia bernama Mary Debenham. Berkenalanlah mereka. Mary ini seorang guru. Setelah berkenalan, kapal pun berangkat. Mary sedang bicara dengan temannya, seorang dokter bernama Arbuthnot. Mary mengatakan setelah ini selesai tidak ada yang bisa menyentuh kita. Poirot datang mendengar perkataan Mary. Kapal berlabuh di Istanbul. Kota ini dipilih Poirot untuk berlibur. Ketika dia berada di dapur restoran, bertemu dengan dua teman lamanya, Mohammed dan Burke. Burke ini akan pergi menggunakan kereta Orient Express. Dia ditunjuk menjadi direktur operasional. Lalu seorang pria berasal dari kedubes Inggris menemui Poirot, memberikan telegram berisi pesan kasus pembunuhan. Karena kabar ini, Poirot gak jadi liburan di Turki. Dia akan naik kereta bersama Burke untuk menuju London. Burke akan memberikan pelayanan kereta kelas 1 kepada Poirot. Poirot berada di kabin nomor 3. Dia bersama seorang pria bernama Hector McQueen. You're the detective, Hercules Poirot? Hercule. When it's all over, when it's done, then nothing can touch us. You are from the British consulate. I am, sir. It is the Kastner case. Why, yes. Seorang pelayan bernama Edward Henry Masterman menghampiri tuannya bernama Ratchet membawa makanan. Ratchet mendapatkan sebuah pesan ancaman. Dia bertanya kepada Edward, tapi Edward tidak tahu dari mana surat itu dan pergi. Di luar, Ratchet bertemu dengan Caroline Hobart. Ratchet memandangi Caroline dan menawar, tapi gagal. Poirot yang mendengar dan bertanya untuk memastikan kalau keadaan baik-baik saja. Besok pagi, kondektur bernama Pierre Michel masuk ke kabin membawa sarapan untuk Poirot. Sorenya, Burke menuangkan wine kepada penumpang kelas 1. Hanya ada satu orang yang menolak wine, yaitu Pilar Estravados. Dia berkata tentang dosa masa lalunya ketika minum wine. Datang Poirot duduk bersama dengan Burke. Burke bicara dan memperkenalkan beberapa penumpang. Seperti seorang nenek, dia putri kerajaan bernama Dragomirov bersama pelayannya bernama Hildegarde Smith. Seorang profesor dari Austria komplain karena duduk bersama dengan orang ras berbeda dengannya. Mary yang mendengar dan menegur dengan kesal lalu pergi. Ketika semua sudah selesai, tersisa di gerbong Poirot dan Ratchet. Ratchet mendekati Poirot. Ratchet ini adalah seorang pengusaha perdagangan seni, menjual barang-barang antik langka. Ratchet dalam masalah karena kedapatan menjual barang antik palsu.
palsu dan dia mendapatkan ancaman karena itu oleh orang Italia. Ratchet meminta Poirot menjaganya sampai dia aman dengan tawaran yang tinggi, tapi Poirot menolak. Ratchet belum puas, dia mencoba mengancam Poirot dengan senjata, tapi jawaban Poirot masih sama, dia menolak. Poirot pun pergi. Kereta transit di luar, Ratchet melihat Hector bersama Arbuthnot berjalan menuju kereta sambil ngobrol. Ratchet yang sedang paranoid, dia tidak ingin tidur malam ini meskipun keadaannya ngantuk berat. Keadaan malam ini sedang badai. Poirot yang masih membaca buku, dia keluar mendengar ketukan pintu ke kabin Ratchet oleh Michelle dan terdengar suara dari dalam kalau tidak ada apa-apa. Poirot kembali untuk tidur. Pada pukul 12:30 malam ada lagi suara yang mengganggu Poirot. Dia pun keluar melihat perempuan bergaun merah berlari dan Michelle keluar dari kabin Caroline. Kesialan terjadi, petir menyambar gunung dan mengakibatkan salju longsor, membuat kereta berhenti terjebak. Semua orang di kabin terbangun, semua selamat. Here's what I'd like to do. I would like to hire you to watch my back. I refuse. Sorry? Yeah, that's bad. How's 10,000 sound for a week? It's a generous offer, Mr. Ratchet. I must decline. I do not like your face. Mereka terjebak selama 2 jam 10 menit. Kepala stasiun Bord menyadari kalau ada yang tidak beres, menyuruh tim untuk mengecek. Semua orang komplain karena keterlambatan ini. Edward mengantarkan makanan kepada Ratchet tapi tidak ada jawaban. Poirot yang baru keluar dari kabin mencoba menolong. Dia sadar ada yang tidak beres, menyuruh Edward memanggil Buck dan Arbuthnot. Poirot merusak pintu untuk masuk. Ratchet sudah tewas terbunuh, ditikam. Menurut Arbuthnot, kematian Ratchet sekitar jam 2 pagi. Buck meminta Poirot untuk menemukan pelaku demi nama baik Orient Express dan juga karirnya. Buck dan Poirot mengabarkan kepada para penumpang. Poirot mengatakan kalau dia mengambil kasus ini demi temannya dan Poirot akan bertanya kepada seluruh penumpang untuk investigasi. My name is Hercule Poirot, and I am probably the greatest detective in the world. If there was a murder, then there was a murderer. Poirot memeriksa atas kereta, semua aman dan dikonfirmasi oleh Michelle. Orang pertama yang Poirot tanya adalah Hector karena dia asisten pribadinya Ratchet. Keadaan dia saat ini sedang agak mabuk. Hector ini seorang pengacara tapi buruk, dia sendiri mengakuinya. Hector menjelaskan kalau Ratchet orangnya kasar, sering menghina, terlihat seperti penjahat. Hector terakhir melihat Ratchet jam 10 malam membahas transaksi di Italia, yang dimana transaksi itu adalah barang palsu. Lalu Hector memberikan surat ancaman Ratchet. Hector juga bilang untuk memeriksa orang Latin bernama Marquess karena menurutnya sejarah orang Latin itu buruk. Poirot memeriksa jasad Ratchet. Terdapat banyak sekali luka tusukan. Buck melihat jam yang mati menunjukkan waktu 12:30, sama persis kematian yang diperkirakan Arbuthnot. Ratchet ini tidak melakukan perlawanan meskipun memiliki senjata karena ditemukan barbital, obat tidur pada kopinya. Juga ditemukan sapu tangan mahal yang memiliki inisial huruf H. Ditemukan bukti yang kuat, yaitu sisa catatan yang dibakar. Tim evakuasi datang. Poirot dan Buck meminjam alat. Poirot mengatakan keanehan, kenapa barang bukti tidak dihilangkan dan tetap berada di kabin. Buck membakar sisa catatan Ratchet. Muncul sebuah kalimat dicatat oleh Poirot, yaitu darah di tanganmu, kau akan mati. Dari kalimat ini Poirot mengetahui kalau Ratchet memiliki nama asli yaitu Cassetti. Poirot mengingat kasus Kolonel Armstrong dan istrinya Sonia Armstrong. Kasus itu, anak mereka bernama Daisy diculik ketika tidur dan ditemukan mati terbunuh oleh Cassetti. Ketika kejadian itu Sonia sedang mengandung karena depresi. Anak keduanya lahir secara prematur dan keduanya tidak selamat. Poirot mengetahui kasus ini dari Armstrong sendiri yang bercerita melalui surat kepadanya dan meminta bantuan. Tapi Poirot terlambat menanganinya karena Armstrong mengakhiri hidupnya sendiri. Kalimat catatan itu yang sebenarnya tertulis adalah darah Daisy Armstrong ada di tanganmu, kau akan mati untuk itu. Michelle datang mengatakan kalau Caroline ingin bertemu dengan Poirot. Caroline mengatakan kalau pembunuh semalam berada di kabinnya. Caroline mengatakan kalau ada seorang pria di kamarnya. Caroline sudah memberitahukan kepada Michelle tapi dia tidak percaya. Dan Caroline memberikan sebuah kancing seragam kondektur kepada Poirot. Michelle mengatakan kalau dia tidak
tidak kehilangan kancing. Poirot bertanya kepada Edward, pelayan pribadi Ratchet, bertanya soal kebiasaan Ratchet yang memesan kopi. Edward bilang Ratchet tidak biasa minum kopi saat malam, tapi keadaan sekarang berbeda karena dia gelisah ingin terus terjaga. Dia juga mengatakan kalau bukan dirinya yang memasukkan barbital. Lalu Edward bercerita kalau Ratchet mendapatkan surat ancaman. Edward saat itu dituduh kalau itu ulahnya. Edward menjawab jika dia ingin menyimpan sesuatu di bawah bantal pasti bukan surat. Jawaban tidak sopan sebagai pelayan terbaik membuat Poirot bertanya-tanya karena perilaku tidak sopan akan mengakhiri karir Edward. Edward bilang kalau dia saat ini sedang dalam masa kritis, sisa hidupnya hanya 5 bulan lagi. Karena itu dia bebas bicara, tidak memiliki rasa takut. Poirot lanjut bertanya kepada Pilar. Semalam dia keluar hanya untuk mengambil aspirin ke kabin Caroline, tapi dia salah membuka kabin dan melihat Ratchet sekitar jam 10:40. Poirot juga bertanya kepada Marquess. Semalam dia tidur dan itu bisa dipastikan karena dia satu kabin bersama Edward. Poirot bertanya kepada Profesor Austria bernama Gerard. Dia tidak mendapatkan informasi apa-apa darinya. Obrolan ini hanya kebanggaan diri seorang Gerard. Perlakuan berbeda ketika bertanya kepada Mary. Mereka bicara di luar. Dimulai dengan Poirot menyuruh Mary menulis nama dan alamat. Tertulis nama lengkap Mary, Hermione Debenham. Poirot bertanya apakah dia pernah dipanggil Hermione. Jawab Mary, tidak. Poirot kembali bertanya apakah Mary pernah ke Amerika. Dia pun menjawab tidak. Poirot bertanya lagi soal kedekatannya Mary dengan Arbuthnot. Mary mengelak, dia bilang tidak kenal. Lalu Poirot bertanya soal perkataan dia saat di kapal, yaitu setelah ini selesai tidak ada yang bisa menyentuh kita. Mary di sini memilih untuk bungkam. Terakhir, Dragomirov dan Hildegarde. Dragomirov mengatakan kalau dia tidur pukul 12:30 ketika Hildegarde memijat punggungnya. Lalu Poirot bertanya soal keluarga Armstrong, apakah dia ada hubungannya. Dragomirov bilang kalau dia sangat dekat dengan keluarga Armstrong dan Daisy adalah anak baptisnya. Poirot memberitahu siapa Ratchet sebenarnya. Dragomirov langsung meludah setelah mendengarnya. Poirot kini bertanya kepada Hildegarde dengan bahasa Jerman agar Dragomirov tidak mengerti. Poirot memberikan sapu tangan berinisial H dan dia mengatakan kalau itu bukan miliknya karena Hildegarde tidak mungkin mampu membeli barang mahal. Poirot bertanya lokasi Hildegarde pada saat malam pembunuhan. Dia mengatakan kalau ada salah satu kondektur menghampirinya di kabin dan mengatakan kalau Hildegarde dipanggil oleh Dragomirov. Kondektur yang dimaksud Hildegarde bukan Michelle. Poirot langsung bergegas mengecek seluruh koper penumpang untuk mencari gaun merah dan seragam kondektur. Tapi apa yang dicari Poirot tidak ditemukan. Poirot sadar kalau hanya koper dia yang belum diperiksa dan benar, di dalam ada gaun merah. Poirot merasa sedang dihina oleh pembunuh. Poirot mengecek kabin Hildegarde dan menemukan seragam kondektur yang hilang kancingnya. Juga ditemukan kunci gerbong. Dari seragam tersebut tercium bau alkohol. Buck dan Poirot memeriksa pembukuan transaksi Ratchet untuk menjadi barang bukti kalau Hector adalah pelaku pembunuhan. Tapi sayang, Poirot mendengar suara seseorang keluar dan itu adalah Hector yang lari ke bawah rel kereta membakar pembukuan transaksi Ratchet. Book! Keep everyone inside! Stay where you are! Setelah Hector tertangkap, dia diinterogasi. Poirot dengan marah mengatakan kalau dia mencoba kabur membakar pembukuan milik Ratchet agar dia tidak ketahuan kalau Hector telah mencuri sebagian uang dari Ratchet. Dari alasan itulah Poirot yakin kalau Hector adalah pembunuh Ratchet. Apa yang dilakukan Hector adalah wujud untuk menyelenyapkan bukti. Hector mengakui telah mencuri uang, tapi dia tidak mengakui kalau membunuh Ratchet. Lalu datang Arbuthnot membela Hector. Dia bilang kalau Hector bersamanya semalam minum-minum hingga pagi. Poirot bicara dengan Arbuthnot. Pembicaraan ini mengarah interogasi kepada Arbuthnot. Poirot menemukan pembersih pipa rokok yang sama dimiliki oleh Arbuthnot di kabin Ratchet. Arbuthnot mengelak kalau itu bukan miliknya.
Dari percakapan ini kita mengetahui kalau Arbuthnot bukan hanya seorang dokter, dia juga seorang sniper. Ketika Poirot bertanya soal Kolonel Armstrong, dia tidak mengenalnya. Poirot bertanya kapan terakhir bertemu dengan Mary. Arbuthnot bilang kalau terakhir dia bersama Mary di kereta menuju Nisibin. Pengakuan ini tidak sama dengan Mary yang bilang kalau dia tidak mengenal Arbuthnot. Poirot curiga kepada Mary, tapi Arbuthnot dengan lancang mengatakan kalau Mary orang baik dan jangan dilibatkan dalam masalah ini. Poirot kembali ke Hector dan menyinggung soal gelar pengacaranya. Poirot bertanya apakah Hector ini menjadi pengacara karena ayahnya yang selalu menuntut untuk menggantikan masa jayanya. McQueen, ayah Hector, merupakan pengacara yang bertanggung jawab sebagai penuntut kasus Armstrong. Lalu Hector bercerita dan membenarkan perkataan Poirot. McQueen dulunya ditekan untuk menunjuk tersangka, seorang perempuan pembantu bernama Susan. Susan yang depresi dan tidak bersalah ini, dia mengakhiri hidupnya. Pada saat semua telah terjadi, bukti pembunuhan menunjukkan kepada Ratchet atau Cassetti, tapi sayang dia menghilang. Lalu karir McQueen hancur. Poirot semakin yakin dengan nada marah mengatakan kalau ini adalah aksi balas dendam Hector, tapi Hector mengaku kalau dia tidak mengetahui kalau Ratchet adalah Cassetti. Lalu terdengar teriakan perempuan. Caroline tertancap belati. Arbuthnot menarik belati itu. Karena kejadian ini tuduhan Poirot kepada Hector tidak terbukti bahwa pelaku pembunuhan masih berada di kereta dan itu bisa jadi salah satu dari penumpang. Ada satu pasangan yang belum diperiksa oleh Poirot. Pria ini berasal dari keluarga bangsawan, jadi mendapatkan perlakuan khusus. Dia adalah Andrenyi. Poirot memeriksa paspor mereka. Dalam paspor istri Andrenyi terdapat noda. Perempuan itu bernama Elena. Elena keluar dia ini memiliki masalah mental. Dia memiliki rasa ketakutan tinggi atas segala hal. Elena ketergantungan barbital. Jika tidak menggunakannya, dia tidak bisa tidur. Poirot bertanya soal nama tengah Elena yaitu Maria dan bertanya apakah Elena ini keturunan Yahudi dari keluarga Goldenberg. Elena bilang kalau dia tidak terlalu Yahudi. Poirot bertanya lagi soal gaun. Apakah Elena memiliki gaun lain? Dan dia menunjukkan gaun yang lain berwarna emas. Elena kembali ke tempat tidur dan Poirot menyadari kalau nama Elena sebenarnya adalah Helena. Dia mengubah nama itu karena tidak ingin terlibat pada saat mengetahui kabar kalau ditemukan sarung tangan dengan inisial H pada kabin Ratchet. Hal ini semakin berkaitan dengan kasus Armstrong. Elena memiliki keturunan Yahudi dan Poirot juga yakin kalau ibu dari Elena yaitu Linda Arden, keturunan dari Yahudi yang memiliki nama asli Goldenberg. Poirot dengan yakin menebak kalau Elena adalah adik dari Sonia Armstrong. Andrenyi mendengar itu, dia langsung mendorong keluar Poirot. Dia berhasil ditolong oleh Gerard yang ada di situ. Gerard bilang dia mendengar keributan jadi dia pergi tepat waktu. Dan Poirot membongkar identitas asli Gerard. Dia sebenarnya bukan profesor, apalagi orang Austria, bahkan bukan juga orang Jerman. Gerard adalah seorang peniru handal. Poirot bisa mengetahui itu karena dalam aksen Gerard tidak seperti orang Jerman. Gerard ini memiliki nama asli yaitu Cyrus Bethman Hartman. Dia setengah keturunan Yahudi. Gerard mengakui kalau dia sebenarnya adalah detektif yang diminta Ratchet untuk mengawasinya. Dia yakin kejadian malam itu dia tidak melihat siapapun yang melewatinya, tapi kebohongan itu terbongkar kembali oleh Poirot. Sebenarnya Gerard adalah seorang polisi. Hal itu dibuktikan dari senjata yang dia pegang. Gagang kotaknya berwarna biru. Dia sudah tidak bisa berbohong lagi memberikan senjatanya dan pergi tanpa bicara. Kini Poirot berada dalam kebuntuan. Paginya, Buck mengeluarkan seluruh penumpang karena tidak aman berada di dalam, menyuruh semua penumpang menunggu di terowongan. Sementara itu, interogasi dilakukan. Poirot kembali bertanya kepada Mary. Poirot memberitahu kalau istri Andrenyi, yaitu Elena, adalah adik dari Sonia Armstrong. Poirot bicara dengan nada marah kalau Mary membohonginya, mengatakan tidak pernah ke Amerika, padahal Mary adalah seorang guru yang pernah mengajari Daisy. Mary merencanakan pembunuhan Ratchet dan mengajak Elena untuk melihatnya. Barulah dia mengakui dan mengatakan kalau Cassetti adalah bajingan, dia pantas mati. Poirot pergi tanpa bicara dan tiba-tiba dia ditembak oleh Arbuthnot. Dia mengatakan kalau pelaku pembunuh Ratchet adalah dirinya. Arbuthnot bercerita sambil menodong senjata kalau Kolonel Armstrong adalah teman baiknya. Armstrong sangat berjasa pada hidup Arbuthnot dan setelah itu terjadi sesuatu.
She didn't kill him. Mary, please go. Protect myself from you. It is time to solve this case. Poirot mengawali mengungkap kasus bicara soal Arbuthnot kalau dia menembak bukan untuk membunuh, melainkan hanya untuk melukai, karena tidak mungkin seorang sniper meleset dalam tembakannya. Poirot menganggap kalau kasus pembunuhan ini adalah membunuh seorang pembunuh. Keuntungan dari membunuh Ratched adalah untuk kebebasan dari rasa penderitaan emosional. Poirot menyusun satu persatu dan mengaitkan kepada kasus Armstrong. Arbuthnot adalah teman baik Armstrong. Mary sudah dianggap ibu bagi Daisy. Mary juga dekat dengan adiknya Sonia Armstrong, yaitu Helena. Sapu tangan inisial H jika dibaca dengan bahasa Rusia berarti N, dan itu adalah Natalia Dragomirov. Sedangkan pelayan Dragomirov Hildegarde Smith adalah juru masak keluarga Armstrong. Lalu Pilar Estravados adalah pengasuh Daisy yang saat itu mabuk karena terlalu banyak minum wine, lalai menjaga Daisy sehingga ia diculik. Edward mengakui kalau dia adalah pembantu Kolonel Armstrong. Armstrong dikenal olehnya sebagai orang baik. Marquess yang pernah dibantu Armstrong dipinjamkan uang sampai dia memiliki pabrik mobil, dan Gerard adalah kekasih Susan yang dituduh oleh ayahnya Hector, dan terakhir kondektur Michelle adalah saudara dari Susan. Dari kejadian Armstrong ini, semua orang yang dekat dengan keluarga Armstrong merasa kehilangan, dan hanya satu orang yang merasa kehilangan begitu berat dari kejadian tewasnya Daisy, juga orang tuanya adalah Linda Arden, nenek dari Daisy, ibu dari Sonia, dan ternyata Caroline adalah Linda Arden. Dan akhirnya Poirot tahu siapa pelaku pembunuh adalah mereka semua. Mereka semua merencanakan segalanya, mengelabui Poirot, dan Arbuthnot tahu bagaimana melukai seseorang dan tidak membuat Caroline tewas. Caroline mengatakan kalau semua ini adalah rencananya. Caroline meminta Gerard melacak keberadaan Ratched. Dia juga mengirim Hector dan Edward untuk bekerja bersama Ratched. Hector yang mengatur keberangkatan ketika pas saat Michelle bekerja, dan dari sinilah Michelle mengetuk semua kabin kecuali kabin Poirot, dan mereka menusuk Ratched secara bergilir. Yang membakar catatan itu adalah Caroline, juga menghancurkan jam, dan ketika itu juga yang menjawab dari kabin Ratched adalah dirinya sendiri. Poirot akhirnya menyimpulkan kalau pembunuhan ini adalah balas dendam. Caroline menyerahkan dirinya, meminta untuk dia saja yang ditangkap karena semua ini adalah rencananya. Poirot yang menjunjung tinggi nilai-nilai hukum tidak bisa menentukan. Maka dari itu, jika mereka semua ingin bebas dari hukuman kejahatan, mereka harus membungkam Poirot dengan cara membunuhnya. Poirot menaruh senjatanya di meja. Book tidak terlibat dan dia bisa berbohong, tapi Poirot tidak. Caroline mengambil senjata itu dan menembakkan dirinya, tapi ternyata senjata itu tidak ada pelurunya. Poirot pergi tanpa bicara. You're an awfully clever man. By all of you, together. Kimono, the uniform, a remarkable improvisation. It was my plan. No one should hang for this but me. It was my plan! I cannot judge this. You must silence me. Book can lie. I cannot. I already died with Daisy. Hingga akhirnya semua orang menjadi seperti biasa, tidak ada jarak antara mereka. Semua orang ini memiliki perasaan yang sama, tatapan mereka kosong. Dan terakhir dari Poirot, dalam kejadian ini dia mempelajari sesuatu, bahwa keadilan tidak bisa selalu ditimbang secara adil. Dia harus bisa menerima ketidakseimbangan dan mendengarkan isi hatinya. Poirot memutuskan kalau di sini tidak ada pembunuh, hanya sekumpulan orang yang berusaha untuk pulih dan berhak mendapatkan kehidupan layak setelah. Poirot telah memberitahukan polisi kalau pembunuh Ratched telah kabur. Semua orang bebas dari hukuman. Film pun tamat. Oke penonton, terima kasih sudah menonton sampai habis. Mohon maaf jika ada salah dalam penulisan dan juga penyampaian. Jika suka silahkan subscribe channel ini dan like videonya. Gua Angga pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.